Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwandi SPDI, salah satu mahasiswa PPG PAI UIN Ar-Raniri Banda Aceh, gelombang pertama tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita sudah bisa lagi hadir ke sekolah mengikuti pembelajaran kita sebagaimana biasanya. Oleh karena demikian, tidak henti-hentinya kita harus bersyukur kepada Allah. Nah, apa kabar semuanya anak-anak semua? Baik. Baik ya? Sehat? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pelajaran Bapak ingin mengabsen dulu untuk mengecek kehadiran kita semua. Egil Harimukti, Ya. Akil Diakul Haq, Salsiani. Anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin memberitahu pembelajaran kita hari ini tetap masih dengan materi yang kemarin, yaitu tentang menghindari judi, minuman keras, dan pertengkaran. Baik, anak-anak semuanya, kalau kemarin kita membahas tentang pengertian judi, kemudian bahaya-bahaya judi dan pertengkaran, hari ini kita akan berbicara tentang menemukan dalil dalam Al-Quran tentang larangan berjudi dan larangan minum minuman keras dan pertengkaran. Kemudian hari ini juga kita akan menguraikan hukum-hukum bacaan qalqalah. Tahu qalqalah? Tahu. Coba sebutkan apa huruf-huruf qalqalah. Qaf, ya, qaf, ba, jim, dal. Kemudian menguraikan hikmah-hikmah menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, masih ingat pelajaran yang kemarin? Masih. Tentang menghindari Judi, pertengkaran dan minum mabuk-mabukan. ya, bagus. Siapa yang tahu apa pengertian judi? Coba kelompok ini. Yang keras, pertama adalah segala jenis minuman yang apabila seorang meminumnya akan membuat orang tersebut menjadi mabuk. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Dari kelompok ini, silakan. Judi artinya mudah, yakni mengambil harta orang lain dengan benar tanpa penyampaian atau yang sering disebut dengan berjudi. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Kelompok ini, silakan. Pertengkaran merupakan suatu kegiatan perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Pertengkaran dapat terjadi karena adanya perselisihan atau kesalahpahaman antara satu orang dengan orang lainnya dan antara satu kelompok dan kelompok itu. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan semuanya. Bapak semuanya, hari ini tujuan pembelajaran kita coba diperhatikan di depan sudah Bapak tayangkan. Yang pertama sekali, peserta didik mampu meyakini minuman keras, judi dan pertengkaran. Ya, itu sudah. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi hukum qalqalah dalam Al-Quran. Ini yang kita akan bahas hari ini. Kemudian peserta didik mampu menguraikan hikmah menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Yang terakhir, peserta didik mampu mempraktekkan bacaan Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Nah, hari ini kita akan coba belajar kelompok, yaitu kelompok dengan metode head, number head, together, atau penomoran kepala bersama. Jadi, nah baik, anak-anak semuanya kalau sudah mengerti, sekarang Bapak bagikan nomor masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Ini kelompok biru. Kemudian ini kelompok kuning. Tolong dipakai ya. Tolong dipakai. Ini kelompok
pink ya. Ini kelompok pink. Bapak ingin memberikan LKPD. LKPD yang seperti kemarin. Ya. Nah, nanti kalian akan mengerjakan soal di LKPD. Simpan aja dulu, nanti waktu habis kita memperhatikan dan melihat dengan teliti, dengan memperhatikan poin tadi. Kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apa itu kamar? Minuman keras. Setiap yang memabukkan adalah kamar. Setiap kamar itu adalah haram. Bagus sekali. Kemudian yang kedua, pertengkaran. Kenapa Islam melarang kita bertengkar? Karena tidak baik. Kepala nomor 1 dan kelompok biru juga nomor 1. Kelompok pink juga nomor 1. Sekarang ke depan presentasikan. Kak, nampak udah hilang. Ya. Oke, silakan yang biru dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini menjelaskan tentang dalil dari masalah terjadi. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 32. Min al-Inzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an wa laqad ja'atkum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi muslimun. Yang artinya, sesungguhnya syaitan itu hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan itu. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok biru. Kelompok biru, silakan. Surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innaha makruh wa man yaruh fa al-samu wa al-samu al-su Ya. Dari bunyi ayat di atas yang hukum bacaan hafalah adalah najsu adalah salah satu huruf hafalah yang bertanda gajah itu yaitu hafalah kedua. Wattaku adalah salah satu huruf hafalah bertanda gajah itu yaitu hafalah kedua. Ya, tepuk tangan untuk kuning. Kita akan mengambil kesimpulan. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan satu orang? Oke, silakan. Sini. Ya, coba dengar semua. Apa kesimpulan kawan-kawan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Dua, qaqalah putra apabila huruf qaqalah tertanda baca hidup namun dibaca mati karena wafat. Semuanya, Bapak akan membagikan LKPD. Nah, ini LKPD, ya. Sudah Bapak bagikan, ini LKPD. Kemudian yang kelompok ini mana LKPD-nya? Ya, ini LKPD. Semua ditunjukkan LKPD-nya. Yang lain juga tunjukkan. Oke. Coba semua kelompok, masing-masing kelompok mengerjakan LKPD. Bapak ingin melihat bagaimana pembelajaran kita hari ini. Nah, kerjakan. Ya, silakan dijawab. Jawab terus. Ya, bagus. Oke, Bapak periksa ya. Bapak periksa dulu. Oke, setelah Bapak periksa, banyak nilai kalian sudah memuaskan. Bahkan ini ada yang semua benar nih. Kelompok biru Bapak lihat semua sudah menjawab dengan tepat. Kelompok kuning juga begitu. Kelompok pink juga sudah tepat. Tepuk tangan untuk kita semua. Semuanya, kita sudah menyelesaikan pembelajaran. Bapak ingin bertanya dulu tentang pembelajaran kita hari ini. Dengan metode seperti ini, apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah, kembali menguatkan kepada kita bersama bahwa kita harus benar-benar mempelajari Al-Quran itu. Dalam Al-Quran, dalam kita membaca Al-Quran, kita harus mengetahui hukum-hukum tajwid. Salah satunya adalah apa tadi? Qalqalah itu tadi terbagi berapa? Dua. Coba sebutkan. Ya, bagus sekali. Qalqalah surah dan qalqalah qalqalah besar dan qalqalah kecil. Jadi dengan kita mempelajari ini, mudah-mudahan kita ke depan dalam membaca Al-Quran sudah tepat dan benar. Untuk hari ini sudah kita cukupkan. Untuk minggu depan Bapak memberi tugas, coba kalian cari qalqalah ataupun bentuk qalqalah yang lain di dalam ayat Al-Quran. Itu tugas ya, minggu depan semua dikumpulkan. Kemudian Bapak ingin menyampaikan materi kita berikutnya. Materi kita berikutnya adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Itu ke depan kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita menutup pembelajaran kita, mari kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dengan berakhirnya proses pembelajaran hari ini, maka Bapak mohon ada segala kekurangannya dimaafkan. Akhirnya Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.